Setiap makhluk yang ada di dalam ekosistem berinteraksi satu sama lain. Karena dengan adanya interaksi, maka ekosistem dapat berjalan dengan seimbang. Tetapi dalam ekosistem itu, interaksi yang dilakukan memiliki bentuk, hubungan, dan tujuan. Apa saja hubungan yang terjadi di dalam sebuah ekosistem dan bagaimana bentuk serta dampaknya? Yuk kita mempelajarinya. Interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antar makhluk hidup tidak berjalan dengan baik dan seimbang, akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi pada suatu ekosistem, dan itu tidak baik untuk ekosistemnya atau untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kamu tentu memiliki interaksi dengan orang lain di dalam hidup kamu, kan? Interaksi yang terjadi tersebut bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, ternyata di dalam sebuah ekosistem ada bermacam-macam interaksi yang terjadi juga loh. Ada apa saja ya jenis-jenis interaksi dalam sebuah ekosistem? Yuk kita simak dalam video ini. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antar dua organisme atau lebih dalam suatu ekosistem. Nah, di dalam ekosistem terjadi berbagai macam interaksi. Ada interaksi yang terjadi antar organisme, ada interaksi yang terjadi antar populasi, dan ada pula yang terjadi antar komunitas. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme terjadi melalui beberapa bentuk. Ada berbagai macam bentuk. Yang pertama yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan ketergantungan antar dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Apa saja perbedaan ketiga simbiosis ini? Mari kita simak. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu memperoleh makanan dari bunga, sementara bunga memperoleh keuntungan dari kupu-kupu, misalnya saja terbantu penyerbukannya. Kemudian simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama, di mana terdapat organisme yang untung dan yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya dalam hal ini adalah hiu dengan ikan remora. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis ini terjadi di mana terdapat salah satu individu yang mengalami kerugian. Contohnya saja benalu di pohon mangga. Benalu hidup menumpang di pohon mangga dan memberi kerugian kepada pohon mangga dengan menghisap makanan yang terdapat pada pohon mangga. Selanjutnya adalah predasi. Predasi merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Contohnya singa dengan mangsanya yaitu kijang dan rusa, serta burung hantu dengan tikus. Terakhir terdapat interaksi antar organisme yang disebut neutral. Artinya hubungan ini tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, tidak bersifat menguntungkan maupun merugikan, karena memiliki sumber makanan yang berbeda. Contohnya ayam dengan kambing. Ayam memiliki makanan yang berbeda dengan kambing, sehingga antar kedua organisme ini tidak terjadi hubungan yang menguntungkan maupun merugikan. Selanjutnya interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi yang satu dengan yang lain terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Ada 2 jenis interaksi antar populasi. Yang pertama yaitu alelopati dan yang kedua adalah kompetisi. Nah, apa sih perbedaan dari kedua jenis interaksi ini? Yuk kita simak. Yang pertama alelopati.
Alelopati merupakan interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya dalam hal ini adalah jamur penicillium yang dapat menghasilkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Selanjutnya, terdapat interaksi populasi antar populasi yang disebut dengan kompetisi. Kompetisi atau persaingan merupakan interaksi antar populasi yang terjadi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Hal yang paling umum diperebutkan adalah makanan. Contohnya dalam hal ini adalah kompetisi antara kuda dengan sapi dalam ekosistem lapangan rumput. Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.